Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem kendali PID menggunakan sensor DHT11 untuk mengatur suhu inkubator menggunakan bohlam. Sebelumnya izinkan perkenalan untuk nama saya Muhammad Eri Iriansyah dari Prodi Sistem Komputer semester 6. Monggo untuk teman-teman. Saya sendiri Hendra Mastra semester 6 angkatan 2023 sistem komputer. Selvia Sinta Firdiani dari Prodi Sistem Komputer. Saya Ronald Firmansyah dari Prodi Sistem Komputer. Untuk selanjutnya saya akan membacakan mengenai latar belakang dari proyek tersebut, bahwa latar belakang keberhasilan proses inkubasi sangat bergantung pada kestabilan suhu dan kelembapan. Sayangnya inkubator konvensional yang menggunakan metode kontrol on-off sering kali tidak stabil dan memicu fluktuasi suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, atau bisa disebut overshot dan undershot. Selain itu, pemantauan sistem yang bersifat lokal dan manual dinilai kurang efisien serta merepotkan pengguna dalam pengawasannya. Untuk mengatasi hal tersebut, permasalahan tersebut dirancang sebuah sistem inkubator cerdas berbasis ISP32 dan sensor DHT11. Sistem ini menerapkan algoritma kontrol PID untuk mengatur intensitas nyala, mati, bohlam lampu pemanas secara presisi, sehingga suhu ruangan tetap stabil pada titik target. Sebagai inovasi tambahan, sistem diintegrasikan dengan teknologi IoT menggunakan protokol komunikasi MQTT dan dashboard interaktif dari Node-RED. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau data secara real time sekaligus mengontrol inkubator dari jarak jauh dengan lebih mudah dan efisien. Untuk selanjutnya pendahuluan bisa dijelaskan oleh Mas Ronald, monggo. Oke, untuk pendahuluan, inkubator memerlukan suhu yang stabil agar dapat bekerja secara optimal. Pada penelitian ini dikembangkan sistem pengendalian suhu inkubator menggunakan ISP32, sensor DHT11, relay, dan lampu bohlam dengan metode PID untuk mempertahankan suhu pada set point 32 derajat Celcius. Data suhu dikirim melalui protokol MQTT menggunakan FMQ sebagai broker dan ditampilkan secara real time pada dashboard Node-RED. Dengan sistem ini, proses pemantauan dan pengendalian suhu menjadi lebih stabil, akurat, dan mudah dilakukan. Oke, untuk selanjutnya gimana ini Mas Hendrik? Langsung dijelaskan Langsung untuk semua Mbak Selvi seri yang jelasin. pada Selvi jelasin. Aku yang terakhir ya, yang monggo. lebih praktek ya. Oke, siap. Monggo. Oke, yang selanjutnya itu motivasi. Motivasi yaitu yang pertama menjaga suhu inkubator tetap stabil pada suhu 320 derajat Celcius secara otomatis. 2. Memanfaatkan teknologi IoT untuk memonitoring suhu secara real time. 3. Meningkatkan akurasi dan efisiensi pengendali suhu menggunakan metode PID. Spesifikasi sistem yaitu apa? Siapa ini? Spesifikasi sistem. Aku tahu kamu. Kamu ya, spesifikasi sistem. Sit itu salah nulis. Apa? Spesifikasi sistem, itu sit salah nulis. Spesifikasi sistem yaitu yang pertama microcontroller atau ESP32, sensor suhu atau DHT11, inkubator atau real time 1 channel, sumber panas atau lampu bohlam, metode kontrol atau PID atau profesional intergenal atau derivatif. Yang berikutnya set point atau suhu yaitu 320 derajat. Protokol komunikasi 32 derajat Celcius. 122 itu apa itu?
lahar bumi. Iya. Protokol komunikasi, yaitu MQTT. Broker atau MQTT sama dengan HIVMQ, dashboard monitoring sama dengan Node-RED, Catu Daya atau E5F, DGC sama dengan ESP32 dan RealPy, serta 220 volt AC atau lampu bolam. Untuk implementasi dari saya sendiri nanti saya ada videonya nanti ditambahin ke sini. Next, Oke, siap. implementasi dashboard sama evaluasi menurut saya. Tampilan dashboard sama Terus performa evaluasi nanti performa. videonya ada di saya. Next, saya tanya Oke. jawab. Saya tanya jawab, Mas Abidin, udah tanya jawab. Ilham mau tanya jawab enggak? Abidin mlebu, Cuk. Din, tanya jawab apa, Din? Din, tanya Oh, jawab apa? Abidin buat yang Repot. kita naik. Ay, bos. Berarti iki wis mari ya Mas Drik ya. Iya, Mak. Udah, Mas. Aman. Karena Oke. tinggal dokumennya aja sih. Din. Oke. Laporane ta, Mas? Iya. Iya, Mas. Mari ngene tak gaekno laporane. Aku tak metu delu Mas yo iki. Aman, aku Ambek marono. rencang-rencang. Kawe marani korek Ilham. Iya, maren sapa? Oh, wis. Carane iku preman. Preman ya? Pokok lek gak ngatasi calling-calling ya yo. Aman. Kalau enggak am. Gak perlu wis. Gak perlu wong loro kuat jarene. Oh, wis yo ngono ya. Baru kuat. Mari loro Aman, hati aman. langsung disasaki kabeh rek. Mari sapa? Status galau ae. Ya, Bos. Golek nopo, Bos? Alhamdulillah. Terus tanya Anjay. Udah, next Ayo, Mas, wis. selesai. Mas. Next, Oke, selesai ada tak lagi tutup ya? Mas yo. Oke. Suwun ya. Oke. Sik. Oke. Kate penutupan dah. Next Wis, lagi ada lagi penutupannya. next, Mas. Next ada selesai. Terima kasih. Next slide. Oke, sik. Nah, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kiranya ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Budal. Sekian untuk dari saya menjelaskan tentang alatnya. Berarti ini gak kapiin lagi Pak Agung. Bukan ngapain. Sekian untuk penjelasan saya untuk penjelasan untuk codingan sama alatnya, prakteknya gimana sama wiringnya. Dan ini untuk node-nya ya. Sudah berhasil. Ini untuk PID-nya tadi. FMQ-nya ini tadi. Ini saya tadi ambilnya dari FMQ ya ini untuk temperatur ini. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Andrew Tamastra. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas UAS tentang PID buat inkubator. Di sini itu untuk sensornya ini pakai DHT11. Bentar saya buka sensornya. Ini sensornya pakai DHT11 untuk membaca suhu. Ini ISP untuk membaca sensornya dan menjalankan PID, dan relay untuk mengaktifkan bolam lampu untuk mengatur suhu di sana. Ini pakai buat sistem inkubator. Ini saya menjelaskan untuk codingannya. Ini untuk library-nya pakai PID sama DHT. Ini untuk pop-up subscribe, ini untuk MQTT-nya. Ini untuk WiFi, mode WiFi. Terus ini nanti ada web server untuk kita bisa tuning PID sama mengatur password atau SSID dari WiFi. Ini untuk brokernya saya pakai HiveMQ. Ini untuk broker HiveMQ-nya. Terus ini untuk MQTT passwordnya. Ini untuk pakai port TLSS. Ini untuk topik buat MQTT-nya, publish-nya. Ini ke relay sama PID sama temperatur. Ini untuk preference untuk mensimpan data tuning PID sama data SSID sama password. DHT-nya DHT tipenya 11, terus pin-nya di pin 16 untuk relay pin keempat.
Ini untuk settingan awal buat PID. Ini KD, KI, KP sama input temperatur. Ini untuk setting PID-nya. Ini ada di WiFi itu ada dua sistem ya. Ada AP access point dan STA station mode. Jadi kalau AP ini kayak mode Gaya, untuk AP sendiri ini untuk akses point, jadi kita bisa mengakses web client di AP-nya seperti hotspot gitu. Terus yang STA itu station nanti, jadi kayak WiFi HP pada umumnya. Jadi kita bisa koneksi ke router atau hotspot terdekat. Ini untuk set relay-nya. Fungsi set relay ini untuk loading dari preference tadi, loading PID setting. Setelah diubah di websitenya itu kan eh, ke-load ke preferensinya jadi waktu eh, user menginputkan di web client ini yang KP, KI sama KD terus submit itu disimpan di preference nanti cara manggilnya KD, KI sama KP ini dengan cara get preference ini, get double preference ini. Ya, ini untuk save PID setting habis submit nanti save di sini pakai preference ini untuk apply settingnya habis di save terus ini untuk mengaplikan ke PID settingnya untuk mengapply terus ini untuk WiFi sama kayak tadi preference untuk WiFi save WiFi terus habis di save ya WiFi-nya kita connect ulang nanti ini ada beberapa percobaan kayak kalau udah dari max attempt-nya ini 4 kali udah gak bisa gagal stem mana stemnya 4 kali ya ini max stemnya 4 kali kalau ini udah 4 kali percobaan terus gagal jadi WiFi di mode STA tidak bisa diaktifkan kalau kalau usernya itu salah salah input password atau salah input SSID nama SSID sini untuk build HTML-nya ini untuk setting tuning PID-nya ini untuk tuning PID jadi kita bisa setting set point-nya temperatur berapa terus KP-nya berapa KI-nya berapa KD-nya berapa terus ini untuk handle root-nya kalau sukses ini untuk handle shift-nya setelah ini untuk metode post-nya ini untuk metode get-nya setelah disubmit nanti di save ke reference ini set point-nya berapa terus save PID setting terus apply setting untuk PID untuk ini untuk WiFi page jadi kita bisa setting WiFi-nya saya tadi bilang setting WiFi di sini ada input SSID sama password untuk STA-nya station mode ini untuk sama untuk WiFi tapi untuk kode respon 200 atau berhasil sini untuk menghandle handle set WiFi-nya ntar saya lihat audio dulu bakal jalan oke ini untuk setting WiFi-nya ini untuk kalau tidak ditemukan page-nya itu pakai 404 yang not found untuk setup MQTT ini untuk reconnect MQTT kalau terjadi masalah di koneksi MQTT setupnya saya bikin untuk serial monitor 2600 ini untuk tadi ini untuk handle rootnya homepage awal terus ini untuk waktu save waktu post ini post DB post tadi waktu tuning tuning PID-nya di post ini manggil di fungsi save ini untuk alamnya slash save ini slash set WiFi untuk HTTP get untuk formnya nanti sehabis WiFi-nya di post nanti di ini set WiFi pakai handle set WiFi fungsinya ini pakai milis ya untuk server handle-nya ini koneksi WiFi ke MQTT client terus ini nanti pakai milis jadi kita membaca 2 detik kalau nggak salah untuk sensor DHT terus dikomplit ke PID setelah itu ini kalau DHT-nya gagal pakai ini untuk ini sama sih ini PID juga ini untuk relay-nya itu kalau output PID-nya di atas di bawah 0,5 itu relay-nya on itu false kalau di atas itu 0,95 relay-nya itu true ini untuk set time-nya ini untuk publish ke MQTT
Publish untuk MQTT. Terus ini untuk relay on. Setelah itu saya menjelaskan untuk diagramnya tadi ya. Diagram. Ini diagramnya. Untuk pin-nya, pin VCC ke 3,3, ground ke ground. Ground ke ground ini untuk datanya SDA di pin nomor 4 ya. 16. Untuk relaynya inputnya di pin nomor 4, groundnya ke ground, VCC ke VCC. Untuk node-RED mungkin saya node-RED. Ini untuk dashboardnya. Bentar. Full. Lah masuk. Hah? Lah masuk. Iya. Mang. Ini untuk full node rate-nya. Di sini ada MQTT untuk temperatur. Nanti pakai dashboard ini namanya dashboard chart. Terus untuk PID juga sama chart. Terus yang switch relay-nya kalau relay-nya aktif, switch-nya akan aktif. Tampilan UI-nya mungkin seperti ini ya. Ini tampilan UI-nya. Mungkin saya praktekkan untuk PSP-nya. Saya turn on dulu. Ini untuk tampilan setting PID-nya. Terus yang ini untuk konfigurasi WiFi. Mau bang, cuma bisa setting doang. Boleh, WiFi. WiFi mah jadi ngapa? Luar ketulis. Di kabel. Ini kabeh kan ini. Enggak, ini nih. Nama WiFi. Luar ketulis. Aku tulis ya. Iya. Di kabeh. Ini. Iya. Terus pasti ya. Terus itu mau apa? Terus hilang jadi matikan. Terus 25 25 kosong. sempat. Kabel. Terus dulu. Ini buat WiFi biru ya. WiFi ini gagal. Hilang 2504 ya. Iya. Itu kasur ya. Enggak sih. Ini baterai ya. Ini saya baru tulus Ilham ILHAM 2504.
Mau enggak? Hotspot gak om? Hah? Mana hotspot gak? Terus petang ya? Pak Cil hotspot ya kan di wifi 5 gak iso gitu. Berarti 5 gak iso. Iya iki. Anu kok hotspotmu gue gitu loh 1,4 ya. Berarti Enggak apa kan hotspotnya ini Pak di hotspot. terus selanjutnya Surabaya. Itu tuh. Bentar, agak ada problem di sini. Situ aja. Surabaya. Kita lihat di MPTT-nya apakah berhasil dikirim pakai lab time aja. Kita lihat di itunya aja. Belum berarti belum bisa connect. Wah, terus wah, apa sudah langsung sini? Ikon, lo. Apa enggak? Ikon sendiri Surabaya. Ipon ya. Ini Surabaya. Cilik kabeh. Ini kalau untuk MPTT berhasil. Kita lihat MPTT-nya ya. Ini udah ada suhunya. Ini untuk PID-nya. Relaynya belum aktif ya relaynya. Kita on. Set relay on. Ini untuk aktif. Untuk saya ubah untuk settingan PID-nya ke 31. Semuanya saya ubah ke 31. Ini ubah ke 31 ya. 31 terus kita set 34 30 30 ya. Terus kita set ke 34. Untuk inkubator biasanya di angka 32 sampai 34 sih. Berhasil ya. Terus untuk dashboardnya udah juga berhasil. Ini PID-nya berhasil. Suhunya juga sama ini di angka 31 ya. 31 semua ini. Sama enggak 31 ini. Sama 1,6. Bisa enggak? Maka naik suhunya. Naik ya 1,2, 1,3, 1,4. Sekarang mau selfie untuk praktek itunya. Wiringnya untuk fisiknya ya. PID-nya tadi set poinnya saya set di 34 ya. Nanti sempat saya ubah ke 32 aja. Sudah saya ubah ke 32. Terus ini untuk wiringnya kita lihat apakah ketika menyentuh 32 derajat lampunya mati. Kita lihat dulu. Tekatin ini. Seperti ini untuk membaca suhu di sekitar sini. Lihat. 39, 32,2 nanti sebenarnya 0 seharusnya. Mati ya. Ini sudah menyentuh 32 derajat. Kalau di bawah 32 seharusnya aktif lagi untuk PID-nya. Kita lihat bentar. Masih di atas 32,5 derajat. Belum turun.
Ini mudeng tuh. Itu suhunya masih belum turun. Nah, suhu di mudun nih. Makin panas mal. Ini untuk 32, di bawah 32 lah, nanti bisa turun sih. Nanti ini aktif di bawah 32 seharusnya. Nah, aktif ya. Dibantu teman saya. Ya pas. Aktif ya. Terus ini kita lihat lagi sampai 32. Seterusnya turun. Maksudnya non aktif lagi. Kedua ya. Non aktif. Udah berhasil.